أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. Nah, teman-teman semuanya, para ustadz dan ustadzah Ma'had Al-Azhar Al-Islami yang semoga selalu menjaga lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan Allah SWT lagi dalam suasana yang insya Allah penuh berkah. Tapi sebagaimana yang sudah di-share oleh Ustaz kita, Ustaz Abdul Qahar, insya Allah pagi ini kita akan membahas sebuah kitab muasir, kitab yang ditulis oleh ulama kontemporer. Nah, beliau adalah Syekh Al-Imam Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Nah, yang judul kitabnya adalah Tathhiru Al-I'tiqad, atau membersihkan, mensucikan akidah atau keyakinan. Nah, An-Adrani Al-Ilhad, dari kotoran-kotoran al-ilhad. Al-ilhad itu makna aslinya adalah ateis, tidak percaya akan adanya Tuhan. Tapi ilhad itu sekarang diartikan lebih umum lagi, yaitu orang yang menyembah banyak Tuhan. Itu bahasa Arabnya ilhad. Nah, bisa diartikan ateis, tidak percaya Tuhan sama sekali, atau malah menyembah banyak Tuhan, itu disebut ilhad. Nah, baik teman-teman sekalian, kita agak nyantai aja. Mohon maaf sebelumnya nih, idealnya sariawan, jadi ngomongnya agak susah. Nah, kayaknya lagi tentangnya kayak ini. Tapi mudah-mudahan bisa ngomong R. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita bahas buku ini, kayaknya kita perlu kilas balik sedikit ya. Sekilas aja tentang sejarah Islam. Nah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang panjang, yang mukadimahnya takunu an-nubuwwatu fikum, nah ila masyaallahu an takun, kenabian itu akan ada di tengah-tengah kalian sampai durasi yang Allah kehendaki. Sehingga cerita dalam hadis panjang itu, nah nanti akan tiba masa setelah itu Al-Khulafa Ar-Rasyidin, terus raja-raja yang menggigit, nah yang mempertahankan kekuasaannya. Terus kemudian nanti akan ada masa-masa raja-raja yang diktator. Nah, baru nanti setelah itu setelah hilang baru muncul yang namanya Al-Khilafah ala manhaji an-nubuwah, atau kekhilafahan sebagaimana mengikuti minhaj atau jalan hidupnya, itu pola pikirnya, cara pemerintahannya ala Nabi Muhammad SAW. Baik teman-teman sekalian, kenapa saya membahas itu mukadimah? Karena ini berkaitan tentang sang penulis. Teman-teman sekalian,
memang kalau kita lihat sejarah Islam, umat Islam ini memang pasang surut ini, di atas bawah, di atas bawah. Nah, tapi ketika mereka lagi benar-benar di atas, itu pasti ciri khas mereka adalah mereka sangat berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ulama itu benar-benar di tahun depan, semua syariat semua dijalankan, syiar-syiar diagungkan. Nah, dan kalau kita memperhatikan sejarah, maka tahun 1500-an Masehi itu kita jaya. Nah, kita sangat jaya diawali dari era nyebut tokoh apa ya, Muhammad Al-Fatih, terus sampai mungkin 1600-an masih cukup kuat. Tapi 1700-an itu adalah hari di mana sang imam ini lahir. Itu kita mulai tiarap ini pelan-pelan. Nah, nanti kenapa kok tiarap? Nanti saya tak ceritakan juga. Pelan-pelan sampai tahun 1900-an itu remak-remaknya. Nah, sekarang tahun 2000 ya, antum bisa nilai sendiri bagaimana keadaan umat Islam sekarang ini. Nah, apa yang terjadi di tahun 1700-an? Itu mulai beberapa hal muncul. Misalnya pemisahan antara agama dengan pemerintahan, satu itu. Terus kemudian, mohon maaf ya, munculnya bid'ah, khurafat yang sangat aneh. Nah, mulai, mohon maaf dengan bahasa mungkin sedikit kasar, menyembah kuburan itu di tahun itu ramai sekali, tahun 1700-an dan setelahnya. Nah, hanya saja di tahun itu para ulama itu kiprahnya beda-beda. Kita tidak bermaksud untuk mengecilkan yang satu terus meninggikan yang satu, tidak. Tapi perannya beda-beda. Mereka, mohon maaf nih, apa ya, sedih terus kemudian prihatin dengan keadaan saat itu, tapi sikap yang muncul itu beda-beda. Kalau di Saudi yang sekarang di Najd lah, ada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau keluar mendakwakan orang benar-benar sampai ribut kurang lebih gitulah. Nah itu di tahun itu kurang lebih sikap beliau begitu. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini karya tulisnya tidak banyak, padahal beliau seorang ulama tidak banyak. Jika ada pun paling buku-buku tipis. Nah, kalau tebel-tebel itu paling syarah. Nah, bukan beliau. Buku beliau yang disyarah. Nah, berbeda dengan Al-Imam As-San'ani. Beliau tidak dakwah keluar. Nah, atau maksudnya langsung bersentuhan dengan masyarakat, ribut gitu, tidak. Nah, tapi beliau stylenya itu lebih ke seolah-olah kalau kita nyebutnya di balik layar nulis. Nah, walaupun didapati beliau juga ada ucapan-ucapan yang mendukung dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani ini beliau satu zaman dengan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan posisinya di Yaman. Nah, itu pertama. Kedua, beliau ini kalau kita lihat nasabnya kembali sampai ke Ahlul Bait. Nah, yaitu ke Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma. Berarti termasuk Ahlul Bait, tapi Masya Allah dalam mendakwakan sunnah benar-benar maksimal. Nah, kalau jenengan ngikutin website Saudi yang sekarang, nanti mungkin jenengan akan ketemu yang namanya Ad-Durar As-Saniyah. Itu yang megang istilah kita ya, orang-orang Ahlul Bait, habaib lah. Nah, dan itu Masya Allah kencang banget masalah akidah. Baik, kembali lagi, beliau karyanya banyak, ratusan. Mungkin yang paling masyhur yang kita kenal Subulus Salam ya, jadi syarah Bulughul Maram. Tapi ternyata beliau punya juga kitab terkait masalah akidah, dan nanti kita akan lihat ya, mungkin lebih keras mungkin ya kalau bahasa kasarnya dari tulisan-tulisan yang kita tulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, karena nanti di mukadimahnya nggak tahu perlu kita baca atau enggak. Yang singkat cerita, di zaman itu orang-orang
jauh dari Islam itu sudah benar-benar kebangetan. Tidak hanya bahasa kasarnya menyembah kuburan, tapi mereka nggak sholat, nggak zakat, nggak puasa, nggak ini itu. Tapi kalau ke makam rajin mereka. Nah ini kan rasanya aneh ya. Ke makam mereka rajin, dan ini yang terjadi sepertinya di Amsor, di kota-kota di seluruh dunia keadaannya seperti itu. Makanya Islam jadi merosot gini, karena syariat sudah tidak dipegang benar-benar. Kalau dulu kan ada pemerintah ya, misalnya kayak di era Muhammad Al-Fatih, itu kesibukan yang beliau lakukan pertama ya menumpas aliran-aliran sesat. Tapi ketika pemerintahan itu lemah, nggak ada gairah ke sana ya, akhirnya jadi makin lemah, munculnya aliran-aliran baru. Nah, saya kurang lebih itu teman-teman sekalian terkait biografi sedikit tentang Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani. Dan beliau ini melakukan ibadah haji itu disebutkan dalam biografi beliau 4 kali. Nah, kalau disebutkan melakukan ibadah haji berarti beliau menimba ilmu langsung di Mekah di antaranya. Jadi kalau jenengan antum-antum semuanya baca kitab-kitab karya ulama anak Nusantara, itu kan biasanya dikasih gelar al-alimu, al-allamah, al-hajj, gitu. Dia adalah seorang Pak Haji. Nah, karena haji-haji zaman dulu itu ulama. Nah, beda dengan haji zaman sekarang. Zaman sekarang cuma 40 hari. Gimana menuntut ilmu? Nggak mungkin. Dulu kalau haji dulu itu sampai 5 tahun, bahkan lebih, bahkan 10 tahun. Nah, jadi di sana menimba ilmu. Nanti kalau sudah pintar baru pulang. Kalau belum pintar nggak pulang deh. Makanya dulu kalau melepas jamaah haji itu kayak melepas orang mati aja gitu. Yun nangis bener. Nah, dan mereka kayak kehilangan keluarga gitu. Nah itu kurang lebih sejarah singkat tentang beliau. Dan beliau di Yaman nggak berbuat banyak ya, dalam arti tidak keluar, tapi lebih ke nulis karya, nulis ilmu. Nah, jadi peninggalannya kurang lebih itu. Kalau di Saudi kan kelihatan wujudnya, karena memang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab langsung keluar. Baik teman-teman sekalian, ini seperti requestnya Ustaz Abdul Qahar. Jadi nanti seperti yang udah antum-antum yang baca, nanti ada yang nyimak. Kalau ada yang baca, antum yang nyimak, nanti ketahuan kalau ada salah. Tapi kalau antum yang baca, ada yang nyimak kan mungkin beda. Jadi yang ketahuan salahnya bukan aneh. Nah, teman-teman sekalian, silahkan dibuka sambil buka HP. Nah, kita Afan agak serak sedikit. Kita buka mukadimahnya atau langsung kitabnya? Wallahu ta'ala alam. Ini kata guru-guru aneh dulu ya. Ketika kita mau beli buku, beli kitab apapun itu, pastikan satu, biografi penulisnya. Nah, karena kalau kita nggak tahu, nanti jangan-jangan kita disesatkan. Kedua, baca mukadimahnya, karena inti dari buku itu ada di mukadimah. Nah, baru berikutnya daftar isi. Baik, kita baca mukadimahnya teman-teman sekalian di halaman 3. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Baik, man yaqra bidayatan, siapa mau baca dulu? Ustaz Abdul Qahar mungkin mau baca dulu. Ya. Ya Pak Ustaz, yuk. Siap, ya udah. Satu alinea aja ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini diawali dengan Bismillah. Dan ini tradisi para ulama kuno dulu ya, pasti mengawali tulisan itu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kira-kira para ustaz? Sekalian kita bahas ya. Kenapa kira-kira? Karena didasarkan pada hadis Rasulullah SAW. Kenapa para ulama tradisinya itu
karena didasarkan pada hadis kullu amrin dzibalin la yubtada'u atau la yubda'u bi bismillahi fahuwa abtar, dalam riwayat yang lain fahuwa aqtar. Jadi setiap ada urusan yang berbobot, ada nilai ibadahnya, kok tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, ya pahalanya tidak akan sampai. Nah, demikian juga surat-surat Rasulullah juga kepada orang-orang di luar Islam sana diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Tapi qala Imamul 'Allamatu Al-Hibru Al-Fahamah Al-Fahamatu Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Nah, berkata seorang imam yang sangat alim, yang beliau itu seorang al-hibr, hibr itu tinta ya, al-fahamah yang sangat memahamkan, karena memang buku-buku beliau mudah dicerna. Beliau bernama Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani. As-San'ani ini merujuk kepada kota Sana'a. Nah, Sana'a ini adalah ibu kotanya Yaman yang sekarang lagi geger-geger rame-rame. Nah, Muqaddimatul Kitab, Muqaddimah Al-Kitab. Alhamdulillahilladzi la yaqbalu tauhid rububiyyatihi minal ibadi atau minal ubadi hatta yufarriduhu bi tauhidil ibadati kullal ifrad. Nah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah ini tidak akan menerima tauhid rububiyahnya dari hamba-hambanya sampai mereka mengesahkan Allah dengan tauhid ibadah, atau kita nyebutnya kadang tauhid al-uluhiyah kullal ifrad, benar-benar mengesahkannya. Nah, fala yattakhiduna lahu nidda, tidak menjadikan sekutu bagi Allah, wala yad'una ma'ahu ahada, dan tidak menyeru, tidak berdoa bersama Allah sesuatu yang lain, seperti dalam surat apa itu ya? Lupa nama suratnya. Nah, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Nah, baik, lanjut lagi, wala yatakallamuna. Salah nih, nggak ada yang lain. Wala yattakiluna illa alaih. Maman ittakala yattakilu, bersandar, bertawakal, dia tidak menggantungkan nasib kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yafza'una fi kulli halin illa ilaihi. Mana faza'an, fazi'a yafza'u. Nah, ya, al-faza' apa teman-teman? Ya, al-faza' itu arti aslinya kaget. Arti asli itu kaget. Nah, tapi di sini maksudnya wala yafza'una fi kulli halin illa ilaih. Jadi ketika kita ditimpa sebuah musibah apapun itu, maka kita tidak menemui siapapun itu, nggak berkeluh kesah kepada siapapun itu kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi memang inti tauhid itu ya ini. Nah, di antara inti tauhid ya memang ini, kita benar tawakal kepada Allah. Ketika dapat masalah kita langsung kembalikan ke Allah. Nah, jadi kadang orangnya seorang muslim itu kadang di sini. Nah, kadang selalu mengembalikan ke Allah itu kadang kurang. Ada satu cerita sedikit, tidak bermaksud menyinggung siapa-siapanya. Di Saudi itu ada pasangan suami istri, mereka menikah sudah 10 tahun, tapi belum dikaruniai momongan. Sudah datang ke dokter mana-mana, tapi belum dikasih momongan juga. Suatu ketika, yang cerita itu Ustaz ana dulu, Syekh Abu Abdillah Ahmad Al-Mujahid. Nah, suatu ketika
ada nenek-nenek tua itu mau menyeberang jalan, nggak ada yang nonton dia. Kemudian sang suami ini pun menyeberangkan dia. Nah, padahal tujuannya bukan diseberang jalan, tapi bantu nyeberang aja. Tapi kemudian karena sudah nenek-nenek ya, dan sudah pengalaman mungkin berpuluh-puluh tahun, hanya cukup melihat muka sang suami ini pun sudah tahu bahwa dia itu punya banyak masalah. Orang kalau punya banyak masalah itu kan kadang mukanya kelihatan. Biasanya kalau banyak utang tuh mukanya kusumnya kelihatan. Mana kalau dipikir ya, kecuali kalau nggak dipikir ya lain cerita. Nah, terus kemudian ditanya, sudah menikah belum? Sudah. Berapa tahun? 10 tahun, Mbak. Sudah dikaruniai momongan? Belum. Upaya apa yang sudah kamu lakukan? Aku sudah datang ke sini. Sudah minta benar-benar sama Allah belum? Terus dia nggak bisa jawab. Nah, ternyata yang satu itu malah belum. Harusnya justru malah itu yang paling utama. Setelah itu dia baru tersadar gara-gara ucapan nenek tersebut. Terus benar-benar dia minta sama Allah, tawakal. Terus kemudian dikasih momongan. Nah, udah bilang ya, kadang orang kayak gini tuh mana datang ke dukun itu juga ada. Nah, nanti dikasih aneh-aneh. Baik, lanjut, wala yad'una bi ghairi asma'ihi al-husna. Dan dia tidak akan berdoa kecuali mereka tidak akan berdoa kepada Allah, tidak akan meminta Allah kecuali dengan berwasilah, yaitu dengan asma-asma Allah yang maha indah. Nah, tawasul ini memang disyariatkan. Bahkan kata para ulama, doa yang pakai tawasul itu lebih Allah sukai daripada doa yang tidak pakai tawasul. Dan kita setiap doa sepertinya selalu bertawasul. Kita nyebut Rabbana itu sedang bertawasul, bahwa kita menyebut Allah itu yang memelihara kita, yang ngurus kita, yang ngasih makan kita. Nah, wala yatawassaluna ilaihi bisyafa'at. Nah, wala yatawassaluna atau wala yatawassaluna ilaihi bisyafa'at. Dan kita tidak mengambil wasilah dengan zat-zat yang lain untuk memintakan syafaat, agar minta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi benar-benar kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang ini. Betapa banyak ya saudara-saudara muslim kita yang mungkin mereka tidak tahu, terkadang mengambil wasilah atau bertawasul kepada hal yang justru malah dihalang oleh syariat. Dalilnya adalah sebagaimana surat Al-Baqarah ayat 255, "Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih." Siapa yang bisa ngasih syafaat di sisi Allah kecuali memang atas izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagian ulama itu banyak yang mengatakan bahwa kita langsung minta kepada Nabi Muhammad, Allahumma syfa'ni, ya Allah, Nabi Muhammad tolong syafaati aku. Itu banyak ulama yang mengatakan tidak boleh. Harusnya kalimatnya mintanya tetap kepada Allah, ya Allah, takdirkan aku termasuk hamba-hambamu yang mendapatkan syafaatnya Rasulmu, syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Karena memang harus dengan izin Allah. Berarti sekali lagi minta ke Allah Subhanahu wa taala. Seperti Anda sudah baca satu alinea. Nah, lanjut. Nah, siapa berikut ini? Pak, Fadal Ustaz, Masya Allah. Ustaz siapa ini? Siapa? Ustaz Adnan, tafadhol Ustaz Adnan.
Nah, watadhi. Nah, betul Ustaz, lanjut. Nah, ani'tiqadi kulli syinin yashu. Nah, baik, jangan konflik. Baik, mari kita perhatikan dulu ya sampai kata Ustaz Abdul Qahar dibahas nahunya. Nah, baik, kita bahas nahunya dan insya Allah kita semua di sini guru nahu ya, insya Allah paham. Baik, nah kita bahas sampai ayat wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Teman-teman sekalian, lafaz la ilaha illallah. Nah, la ini namanya la apa? La an-nafiyah lil jins. La an-nafiyah lil jinsi itu ta'malu amala inna ya. Ta'malu amala inna, dia itu memiliki pekerjaan seperti pekerjaannya inna. Inna itu berarti tansibu al-mubtada'a wa yusamma ismaha wa tansibu al-khabara wa tansibu wa tarfa'u al-khabara wa yusamma khabaraha. Nah, teman-teman sekalian, cuman la fil jinsi ini berbeda dengan inna. Nah, dia itu kata setelahnya itu mu'rab apa mabni? Kata setelah la fil jinsi dia itu mabniun ala ma yunsabu bihi. Mabninya itu sesuai dengan apa dia dinasabkan. Kalau isim mufrad nasabnya dengan fathah berarti mabninya alal fathi. Kalau dia jamak mudzakkar salim mansubnya dengan ya, maka dia mabniun alal ya, kurang lebih gitu. Nah, teman-teman bisa mencarikan kalau ilaha ini adalah isimnya la, mana khobarnya. Nah, kira-kira khobarnya mana? Muqaddar, masya Allah, barakallahu fiik. Aina ya Ustaz? Takdiruhu mana? Mawjudun, barakallahu fiik. Sahih, la ilaha mawjudun illallah. Nah, atau la ilaha ma'budun juga apa? Illallah. Banyak komentar ulama tentang ini, udah sering kita bahas. Tapi kalau Robban kira-kira statusnya sebagai apa? Nah, Robban kira-kira statusnya sebagai apa teman-teman sekalian? Jadi, bukan kan? Bukan tamyiz. Ya? Dia tamyiz hal. Gimana kalau jadi maf'ul bih dari asyhadu? Setuju nggak? Ya? Nggak setuju? Tapi jadi apa enaknya? Jadi tamyiz atau hal? Tapi mari kita lihat ya, kita simak bareng. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabban. Nah, wallahu ta'ala mungkin kalau ya dijadiin tamyiz kayaknya lebih enak. Nah, setuju ada dijadiin tamyiz lebih enak. Adapun maf'ul bihnya adalah kata alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi amarahu ay yaqul. Ini terlalu mudah ya, kita lewatin. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Baik. Kalau naf'an jadi apa ini? Naf'an jadi apa? Qul la amliku li nafsi naf'an. Jadi maf'ul bih. Nah, jadi maf'ul bih ini kayaknya artinya juga sudah gampang ya teman-teman sekalian ya. Baik, kita terjemahkan. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya, yang mana status Allah ini sebagai Rabban
wa ma'budan, sebagai Rob, yaitu sang pemelihara yang ngatur, yang ngasih hidup, wa ma'budan, yang hanya patut disembah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah, alladzi amarahu ayyaqul, yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharran illa ma syaa Allah. Katakanlah wahai Nabi Muhammad bahwa aku tidak memiliki manfaat dan madarat untuk diriku sendiri kecuali memang yang Allah kehendaki. Tapi teman-teman sekalian, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarah Arba'in Nawawi kalau nggak salah, beliau menjelaskan makna la ilaha illallah itu intinya adalah ikhlas, yaitu setiap kita beramal ibadah kita hanya meminta pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang kita lakukan sekarang ini, yaitu mengajar. Nah, kita mintanya balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun gaji mohon maaf ya, nah, itu kan bagian manajemen, tapi kita minta upahnya mohon maaf ya, kita minta upahnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau kita minta upahnya dari sekolahan, dari yayasan dan sebagainya, nah ini sebenarnya kurang tepat ya, karena memang kita ini kan al-ulama warasatul anbiya. Kata para ulama, al-ulama di sini artinya umum. Nah, semua yang mengajarkan ilmu, bahkan termasuk guru matematika juga. Nah, terus kemudian dilanjutkan wal anbiya'u la yuwarithuna dinaran wala dirhaman, dan para nabi itu tidak mewariskan harta dinar maupun dirham. Baik, lanjut lagi, wa kafa billahi syahida. Kalau syahidah ini jadi apa para ustaz? Kita coba fokus yang mansub. Wa kafa billahi syahida jadi apa? Terus kemudian fa'ilnya kafa itu mana? Jangan antum ketemu nggak fa'ilnya kafa itu? Kafa kan fi'il, fa'ilnya mana? Ustaz Yusuf mungkin nemu? Nih, fa'ilnya mana? Ketemu Ustaz? Jumlah? Enggak, dia fa'ilnya bukan jumlah. Nih, fa'ilnya adalah, ada yang nemu? Wa kafa billahi syahida. Nah, fa'ilnya adalah lafaz jalalah. Fa'ilnya adalah lafaz jalalah. Adapun ba di sini itu ba zaidah. Coba antum buang, nanti nggak berubah artinya. Kafallahu syahida. Nah, ba zaidah itu fungsinya apa? Ba zaidah itu fungsinya litakid. Jadi artinya sungguh Allah sangat cukup sebagai saksi. Berarti syahidan sebagai apa? Setuju nggak kalau dia jadi maf'ul bih? Setuju? Nah, yang lain setuju? Ya, saya pribadi kurang setuju, karena memang kafa ini fi'il lazim ya, fi'il lazim, tidak butuh maf'ul bih, bukan fi'il muta'addi. Nah, baik, sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wa ala alihi wa tabi'ina lahu fi salamati minal uyub. Shin artinya apa teman-teman? Syabaya syubu. Shin apa itu? Nah, ani iqadi kulli shinin yashubu. Oh, ta'ala, ini salah cetak atau enggak ya? Tolong bantu dicari di Kamus Ma'ani, jangan-jangan salah cetak mungkin. Atau shibin. Kalau shibin enak, anitiqadi kulli shibin yashubu. Diambil dari kata kerjanya. Syaib artinya uban. Nah, ya kurang lebih maknanya adalah, nah, semoga Allah SWT bersalawat atas nabinya, keluarganya, dan semua yang mengikuti Nabi Muhammad. Nah, dengan apa? Fi salamati minal uyub. Mudah-mudahan diselamatkan dari aib-aib, dari penyakit-penyakit hati, wa tathhiril qulub, dan mensucikan hati-hati kita dari keyakinan-keyakinan yang putih. Nah, maksudnya yang merusak, yang mengotori hati. Wallahu ta'ala.
Baik, lanjut. Wa ba'du man yaqra. Siapa berikutnya yang baca? Naam. Ini silakan sebelum dilanjut. Naam, dilanjut dulu wa ba'du. Naam. Naam. Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa ya. Naimah hadiah. Wain terus. Ukhwah. Khairul ukhwah. Anta talib Ustaz Muhsin kan? Muhsin. Oh, Masya Allah. Barakallahu fiik. Wa ba'du, teman-teman sekalian, boleh enggak dibaca wa ba'da atau wa ba'di? Kenapa wa ba'du? Pernah ada yang berpikir ke sana? Kenapa selalu wa ba'du? Teman-teman sekalian, sebenarnya dia bisa dibaca wa ba'da atau wa ba'din. Kalau wa ba'da itu mudhaf ilaihnya harus disebutkan. Misalnya Ustaz Yusuf maju sebelum pidato atau ngasih petunjuk kepada teman-temannya, beliau ngomong ba'dal hamdalati wassalati wassalamu ala rasulillah. Nah itu wa ba'du sebenarnya ada mudhaf ilah yang dibuang. Nah wa ba'du dia itu sebenarnya wallahu ta'ala setahu ana mabni. Nah itu untuk mudhaf ilah yang sudah jelas. Wa ba'du maksudnya wa ba'dal hamdalah wassalati wassalamu ala rasulillah. Ba'du setelah mukadimah yang tadi itu. Nah fahadha tathiru al-i'tiqad. Ini jelas ya, ini adalah buku tak kasih nama Tathiru al-I'tiqad, mensucikan keyakinan. Mensucikan itu berarti seolah-olah keyakinan ini sebenarnya bersih, terus ternodai, terus dicuci, dihilangkan kotorannya an adranil ilhad, dari kotoran-kotoran al-ilhad. Tadi sudah kita bahas, yaitu banyaknya sesembahan yang nempel pada keyakinan. Wajib alayya ta'rifuhu. Nah, artinya apa wajib alayya ta'rifuhu? Maka aku harus menulis ya setelah melihat hal-hal yang nanti akan dibahas. Wa ta'ayyana alayya tarsifu. Mana tarsif? Mana rassafa yurasifu? Teman-teman sekalian mungkin bisa sambil buka kamus ma'ani. Rassafa yurasifu qadarullah. Yang ini aneh enggak tahu. Nah, ada yang nemu? Nah, Ustaz Abi nemu? Oke. Belum tak cari, belum sempat. Nah, ya? Atau Rasofa aja. Ustaz Wahyu nemu, Ustaz Wahyu? Trotoar. Nah, ya, gimana? Menyusun rapi. Nah, berarti wa ta'ayyana alayya tarsifu apa? Maka menyusun rapi terkait buku ini itu menjadi kewajiban saya ta'ayyana alayya. Nah, lima ra'aituhu wa alimtuhu yaqinan. Nah, lima ra'aituhu. Nah, beliau menyandarkan kejadian ini pada apa yang beliau lihat, atas dasar apa yang aku lihat dan aku benar-benar ketahui secara yakin. Karena kalau cuma melihat aja itu bisa jadi kesimpulannya salah. Bisa jadi misal ada orang melihat sholat di menghadap kuburan langsung dihukumi bahwa dia nyembah kuburan, nggak bisa kayak gitu. Nah, harus
ditabarin dulu, kenapa kamu sholatnya menghadap kuburan? Apa kamu nyembah kuburan? Enggak, karena aku meyakini misalnya kalau sholat menghadap kuburan itu bisa lebih khusyuk misalnya. Nah, berarti dia tidak bisa disebut musyrik, cuman salah aja. Tapi minat ikhadil ibadi al-anda, jadi dibaca al-andadu, al-andadi, al-andadasa, al-andadana, masya Allah. Berarti di sini statusnya sebagai maf'ul karena banyaknya para hamba-hamba yang menjadikan sekutu bagi Allah. Nah, jadi mereka ambil sekutu fil amsar. Mana fil amsar? Al-amsar jam'un mufrad, teman-teman sekalian. Al-amsar jam'un, mal mufrad dan amsar. Misal, mana misal? Bukan. Ya, Mesir itu punya makna dua, tapi di sini artinya bukan Mesir. Lihat kelihatan fil amsari wal qura wa jami'il bilad. Yang Anda tahu kota-kota. Nah, yang Anda tahu kota-kota. Kadang diartikan negeri-negeri. Kadang diartikan negeri wal qura dan kampung-kampung wa jami'il bilad, dan merata di seluruh negeri. Masya Allah. Ini beliau mulai menyebut minal Yaman, di Yaman, wasyam, di Syam. Berarti dulu masih belum ada istilah Palestina, Suriah, Lebanon, Yordania masih belum ada. Wa Misra, dan Mesir, wa Najd, wa Tuhama ini di mana teman-teman? Ada yang tahu? Setahu anak itu sekarang di Saudi. Kayaknya nggak jauh dari Najd kalau nggak salah. Nah, Saudi bagian selatan nggak salah. Wal qura wa jami'il bilad, dari kampung-kampung dan dari semua negeri. Memang saat itu tahun 1700-an tuh merebah teman-teman di mana-mana. Masya Allah, kesyirikan itu benar-benar merebah. Dan para ulama itu memang apa ya, hanya gini, hanya terus dulu. Nah, tapi di kampung-kampung pun itu para ulama yang tahu masalah itu, dia paling dakwahnya nggak frontal, paling sekitar lingkungannya aja. Tapi lanjut, wahwa i'tiqadu fil qubur, yaitu keyakinan mereka terhadap ahli kubur, wa fil ahya, dan orang-orang yang masih hidup, wa mimman yadda'i al-ilma bil muhibat, termasuk orang-orang yang mengaku-ngaku tahu masalah yang gaib. Dan ini Masya Allah, memang seolah apa ya, kita benar-benar melihat secara real ya apa yang didahulukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi sejarah itu berulang. Apa yang terjadi di zaman Nabi Nuh alaihissalam itu ternyata terjadi juga di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana para orang apa yang menjadikan kuburan-kuburan, menjadikan orang-orang yang sudah mati itu sebagai wasilah. Naam, dan mengaku tahu yang gaib ini juga masih ngetren teman-teman sekalian ya zaman sekarang. Naam, kayak meramal. Wal mukasyafat, mana al mukasyafat? Tahu dia bisa menyibak hal-hal yang gaib, sama juga dengan ala ilmu bil muhibat. Dia kasyaf itu seolah tahu masa depan. Nah, wa huwa min ahlil fujur, padahal dia itu termasuk orang yang suka melakukan dosa besar. Nah, apa bedanya fajir dengan fasik? Apa bedanya fajir dengan fasik? Ada yang tahu? Wallahu ta'ala alam. Yang Anda tahu, fajir itu adalah mereka yang melakukan dosa-dosa besar, tapi apa ya, gak lazim dilakukan. Nah, tidak lazim dilakukan. Kalau fasik mungkin masih bisa dimaklumi, tapi kalau fajir itu gak lazim dilakukan. Misal, mohon maaf ya, ada orang yang menzinai putrinya sendiri, itu kan kita nyebutnya fajir. Nah, atau orang membunuh orang Islam dengan mudahnya, itu kita nyebutnya fajir. Tapi kalau fasik lebih umum. Layah burulil muslimin masjidah. Nah ini Masya Allah, kita bayangkan ya,
mereka nggak datang ke masjid, nah nggak sholat jamaah. Wala yara lillahi raki'an, wala yura lillahi afan, wala yura lillahi raki'an, nggak pernah kelihatan dia itu ruku nyembah Allah. Kalau ditanya sholatnya di Mekah, nah kalau ditanya sholatnya di Mekah, wala sajadah, nggak pernah ke masjid, wala sajadah, nggak pernah sujud, wala ya'rifu as-sunnah. Nah, dan dia tidak paham sunnah, wala kitab, nggak paham juga kitab Al-Quran, wala yahabu al-ba'tha, dia nggak takut tentang hari kebangkitan, wala hisab. Masya Allah. Nah ini yang demikian juga hisab. Ini kalau orang Islam sudah seperti ini, dia masalah ini, berarti dia sudah terpengaruh oleh setan. Karena sebagaimana Allah nukil terkait ucapan iblis, na'am, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kemudian mereka akan tak datangi dari arah depan mereka. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, maksudnya iblis akan mengganggu kita sehingga kita tidak fokus pada hari kebangkitan, adanya surga, adanya neraka. Seolah kehidupan itu ya dunia. Nah, yang dibangun negeri dunia aja. Nah, nggak fokus pada akhirat. Nah, ini yang diprihatinkan oleh Syekh Muhammad bin Ismail As-San'ani. Diprihatin dengan keadaan umat saat itu. Nah, keadaan umat saat itu. Dan biasanya, mohon maaf, perilaku syirik itu memang modusnya selalu dunia. Tidak pernah orang datang ke dukun nanya kepada Mbah Dukun, "Mbah, tolong minta solusinya, Mbah. Saya kalau sholat kok nggak bisa khusyuk ya." Nah, itu mustahil. Nah, gimana nih anak-anak saya kok nggak bisa hormat sama orang tuanya, malas sholat dan sebagainya. Nggak ada. Pasti biasanya tujuannya adalah dunia. Nah, jadi biasanya masalah syirik itu tujuannya dunia. Nah, di tempat saya pesantren, nggak tahu pernah tak ceritakan atau belum, itu ada seorang kiai nasional yang sudah almarhum, nggak usah disebut ya, takutnya nanti ghibah. Kalau nggak nyebut nama kan soal tidak ghibah, disebut kiai lah. Nah, beliau berkunjung ke tempat saya pesantren itu, ternyata kata beliau diperlihatkan makamnya Sunan Kalijaga. Nah, jadi beliau kesana itu merangkak, katanya merangkak, ketemu sebuah makam yang tidak begitu masyhur. Beliau tuh mengatakan, ya ini makamnya Sunan Kalijaga. Nah, karena yang ngomong itu adalah seorang kiai nasional yang dan sudah disebut oleh banyak orang dengan sebutan wali kurang lebih itu. Nah, maka makam itu pun akhirnya diperbagusi, dibikin kayak rumah-rumahan kurang lebih itu. Nah, singkat cerita, orang di kampung tersebut pengen membuktikan, nah, apakah itu benar makamnya Sunan Kalijaga atau tidak. Maka datang ke sana terus meminta kepada si makam tersebut. Nah, jadi dia itu punya dagangan. Tentu Bapak Ustaz sini sudah lahir belum ya? Jadi dulu itu pernah ngetren kerajinan dari akar pohon jati. Dulu akarnya pohon jati itu nggak laku, dibuang. Kalau nebang, ya nebang pohonnya aja. Akarnya nggak bakal ada yang ngurusin. Paling orang ngambil akarnya untuk dibikin kayu bakar. Nah, di zaman aneh itu tahun menjelang tahun 90-an itu ngetren sekali kerajinan meja dari akar jati, kursi dari akar jati, itu mahal sekali. Nah, dia punya akar jati itu gede banget, dijual 3.500.000 di zaman itu. Di zaman itu saya ingat anak sego pecel itu 100 rupiah, yang mahal itu 250 rupiah. Itu sudah dengan tempe 2. Berarti bisa jangan bayangkan ya, 3.500.000 itu duit yang banyak, duit yang banyak. Sekarang sego pecel berapa Pak Rasul? Sego pecel dengan tempe 2 10 ribuan lah ya, 7.000 sampai 10.000. Nah, ini segituan lah. Nah, segituan berarti itu uangnya banyak ya. Susah dapat pembeli, sudah berbulan-bulan
ditaruh di depan rumah nggak laku. Akhirnya dia datang ke makam tersebut minta kepada sang sunan agar mendatangkan pembeli. Setelah itu besoknya benar itu laku itu meja dari akar jati, dan pembelinya nggak pakai nawar. Dia langsung keliling satu RT itu kan, dibagi-bagi 10.000 per rumah setahu anak ya, atau dipilih-pilih yang miskin-miskin ya, yang dipilih-pilih yang miskin-miskin. Terus dia cerita-cerita itu, Masya Allah. Jadi sekali lagi nih, biasanya apa yang terjadi kesyirikan itu masalah dunia biasanya, bukan karena masalah akhirat. Dan syirik ini kan gawatnya itu apa ya, ketika orang melakukan dosa syirik itu tidak merasa dia sedang berdosa, itu yang susah itu. Nah, jadi kadang didakwahinya butuh ekstra. Tadi itu baca saya mana nggak? Terakhir tinggal sedikit. Siapa mau melanjutkan? Nah, sedikit. Nah, tinggal 4 baris. Now, man. Ustaz Abdul Qahar nggak tangan? Fadal Ustaz. Nah, mantap lagi Ustaz. Fawajabat. Wala akunu atau wala akuna? Nah, Masya Allah. Masya Allah, barakallahu fiik. Luar biasa ya, masyayikh semua di sini nih. Fawajaba alayya an unkira ma aujaballahu inkaruhu. Teman-teman sekalian, ini fa'ilnya wajaba mana? Ini fa'ilnya wajaba. Ya, an kira, ternyata an dan fi'ilnya ini statusnya sebagai fa'il, atau kita nyebutnya masdar muawwal. Tapi maka sudah menjadi kewajibanku untuk mengingkari apa-apa yang memang Allah wajibkan untuk diingkari. Nah, berarti beliau pengen berlepas diri dari apa ya, nanti di akhirat akan dipertanyakan sama Allah, kenapa kamu tidak mengingkari? Ya, karena ulama biasanya nulis buku. Nah, dan beliau juga berhusnudzon nanti akan ada generasi yang mendakwahkan ini. Dan alhamdulillah di negeri Yaman sekarang gerakan salaf juga ramai. Nah, tapi walaupun banyak penolakan di banyak negeri, di Mesir ramai. Nah, di Mesir, di Yordania juga ramai. Nah, bahkan di Palestina sudah masuk ke sana. Di Indonesia, Masya Allah, Semarang. Dulu cerita apa ya? Saya pernah ketemu bapak-bapak orang Telkom. Nah, di Bogor sana itu, beliau cerita, Ustaz, saya ini ya muridnya Ustaz Yazid waktu awal-awal dakwah. Nah, terus beliau cerita, jadi waktu beliau awal dakwah di Bogor itu ya diusir dari masjid ke masjid, tapi tetap gigih. Nah, di masjid ini diusir, sampai punya masjid. Dan Masya Allah, mungkin ya kita husnudzon ya, karena beliau ikhlas dengan dari dakwahnya itu, kemudian ya diterima, bahkan diterima oleh banyak masyarakat di Indonesia, bahkan masuk Semarang, bahkan masuk sampai pelosok-pelosok. Dan zaman kita tinggal menikmati aja. Nah, tidak perlu repot-repot seperti zaman beliau awal-awal dakwah sunnah. Lanjut lagi, wala akuna minal ladzina yaktumuna ma aujaballahu idharuhu, dan supaya aku tidak menjadi orang yang menyembunyikan hal-hal yang memang Allah wajibkan untuk tampakkan. Terakhir, fa'lam, ketahuilah bahwa di sini itu ada pokok-pokok. Jadi teman-teman sekalian, dalam hal apapun kita harus tahu dasar-dasarnya. Fikih usulnya kita harus tahu, akidah juga harus tahu. Kalau kita ditanya rukun ilmu, kira-kira jawabannya apa para ustaz? Dan kita semua di sini pendidik ya,
rukun ilmu? Kan ada 5. Coba kita bantu nyebutkan. Nanti kalau sudah itu baru dibahas cabang-cabangnya, gimana cara menerapkannya. Nah, apa aja rukun ilmu? Harus ada guru, terus kemudian murid, karena nggak mungkin ada ilmu kalau nggak ada guru, nggak ada murid. Terus kemudian ada 5. 3 lagi apa? Kitab. Ini mau ngajar apa? Konten ilmunya apa? Terus kemudian yang nomor 4, manhaj dirasi ya. Sistem penyampaiannya mau model apa? Itu juga harus dibahas. Terus terakhir apa? Lingkungannya harus diciptakan. Nah, 5 komponen ini itu harus jadi seperti yang kita mau. Pengennya apa nih misalnya? Pengen diwujudkan seperti apa? Tapi gurunya harus seperti apa? Nah, harus dibikin standarisasi. Tapi lanjut lagi, hiya min qawaidid-din. Dia termasuk dasar-dasar agama, dasar-dasar Islam. Wa min ahammi ma tajibu ma'rifatu al-muwahhidin. Dan termasuk hal-hal yang paling penting yang harus diketahui oleh mereka yang mengaku bertauhid. Teman-teman sekalian, sebenarnya dakwah tauhid itu tidak hanya di zaman mutaakhir ini, tapi dari zaman salaf itu sudah. Maksudnya setelah era salaf kita akan menjumpai tahun 300-an Masehi itu misalnya kayak Daulah Al-Murabbitin, dinasti Al-Murabbitin itu diawali dari dakwah-dakwah tauhid karena orang sudah menyimpang. Setelahnya lagi ada Daulah Al-Muwahhidin, dia namanya itu sudah kayak gitu, dinasti Al-Muwahhidin. Nanti hilang, nanti muncul lagi terus kayak gitu. Nah, sampai zaman sekarang, mungkin sampai hari kiamat nanti, wallahu ta'ala, sampai turunnya Nabi Isa alaihissalam. Baik, ilahuna sampai sini teman-teman sekalian, para ustadz dan ustadzah. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita baru bahas kitabnya, ini baru mukadimahnya dulu. Sampai sini ada yang mau menambahkan atau menanyakan? Silakan. Kayaknya masih mukadimah dan ini wadih lah insyaallah, wadih wuduhan asyamsi fi rabi'atin nahar. Jelas banget, sejelas matahari di siang bolong lah. Nah, baik, kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.